Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sahabat, selama hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan pada ujian dan pencobaan, karena dunia ini, tempat di mana kita tinggal, telah dikuasai oleh dosa dan sudah sangat jelas bahwa sifat-sifat dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus terus berjuang melawan pencobaan dan godaan yang dipanahkan iblis. Adalah tidak mudah menang melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mendengar kata pencobaan, yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat, tidak mengenakan, sangat menyakitkan, dan memaksa kita untuk berjuang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, berdasarkan ayat ini, ada 3 karakteristik pencobaan, yaitu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan, dan selalu ada jalan keluarnya. Yakobus memberikan nasihat kepada kita untuk tetap berbahagia sekalipun sedang berada dalam pencobaan. Lalu, bagaimana bisa seperti itu? Sahabat, umumnya orang akan berbahagia bila sedang dalam keadaan baik dan terbebas dari masalah dan kesulitan, bukan orang yang sedang dalam pencobaan. Ayat nas di atas tadi jangan hanya dibaca sepenggal saja, karena masih ada kelanjutannya, yaitu ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saat dalam pencobaan, kita terkadang berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi memedulikan kita. Padahal, bila kita mau merenung sejenak, ada hikmah di balik pencobaan-pencobaan itu, yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengajar kita untuk belajar mengerti kehendak-Nya. Sahabat, berbahagialah dan bersyukurlah bila kita dalam pencobaan. Kalimat itu berarti bahwa Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancang hal-hal yang besar atas hidup kita. Karena itu, tetaplah bersandar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Yohanes 15 ayat 2 ditulis demikian. Melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting, supaya dapat berbuah lebih lebat lagi. Nah, sahabat, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dan juga memberi jalan keluar yang terbaik. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, alasan selanjutnya adalah karena Tuhan telah berjanji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Ditegaskan dalam Ibrani 13 ayat 5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita, sahabat, untuk menang terhadap segala pencobaan yang ada. Nah, sahabat, inilah renungan kita pagi hari ini.
kiranya boleh membawa hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan mampu bertahan dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dalam setiap ujian atau pencobaan itu ada rancangan Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita, dan kita mau percaya bahwa rancangan-rancangan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat, mari jangan patah semangat, bangkitlah dan berjuang bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Begitu indah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, orang-orang yang menjadi pribadi yang tahan uji, karena ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kami akan menerima mahkota kehidupan ketika kami mampu bertahan dalam pencobaan, ketika kami mampu bertahan dalam setiap ujian dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami. Kalau mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi sesuatu yang berat, ujian atau pencobaan yang berat, kami mau tetap percaya kepada Engkau bahwa ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, ada tangan Tuhan yang kuat menopang dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.